Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda akuntansi, jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo, dari Politeknik Keuangan Negara STAN dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah. Gimana kabar sahabat-sahabat semua? Sudah makin gak sabar ya untuk mengikuti lanjutan materi berkaitan dengan ekuitas ya. Baik, kita lanjutkan materi ekuitas ini masih dalam pokok bahasan saham treasury. Kali ini kita akan memberikan ilustrasi bagaimana ketika saham treasury ini dibeli kembali oleh perusahaan dan kemudian dilepas kembali, dijual oleh perusahaan. Ya, dalam hal ini kita menggunakan contoh cost method ya. Kalau yang par value kan mudah ya. Kalau cost method ini benar-benar lihat dari harga perolehannya ya. Nah, contoh di sini teman-teman di tahun 2016 itu PT Gembira menerbitkan 200.000 saham. Nilai nominalnya adalah Rp1.000. Kita jual dengan harga Rp2.000 per saham, artinya 2 kali lipat dari nilai parnya. Nah, pada saat itu di akhir tahun 2019 ya, pada saat PT Gembira mempunyai return earning sebesar 300 juta, maka posisi keuangannya seperti apa? Nah, ini posisi keuangan ya 31 Desember 2019. Jadi dia punya share ordinary capital ini 200.000 shares yang issued dan standing, nilai parnya Rp1.000, kemudian premium ordinary-nya adalah 200 juta ini ya. Kemudian ada return 300, sehingga total equity-nya adalah 700. Ingat ya, namanya equity kan komponennya dari ordinary shares, premium shares ya. Ada juga preference ordinary, preference share, kemudian ada preference premium untuk preference gitu ya, dan ditambah return earnings. Nah, bagaimana kita mencatat transaksi ini teman-teman? Kalau dia ternyata membeli kembali 50.000 lembar saham ya dengan harga 2.200. Oke, berarti kalau menggunakan cost method langsung kita kalikan ya. 50.000 kali 2.200. Ini adalah 110.000. Cashnya 110.000. Pak, bagaimana kalau menggunakan metode par value? Kalau par value gimana? Berarti di sini yang kita debit adalah sebesar par value-nya tadi berapa? 1.000 ya. 1.000 kali 50.000 berapa? Betul sekali ya. 50 juta. Jadi selisihnya kemana? Selisihnya itu akan di debit juga, yaitu berupa share premium ordinary. Share premium ordinary juga berkurang. Itu kalau menggunakan par value ya. Dia akan mengurangi share premium ordinary. Tapi kalau menggunakan cost method, kita cukup fokus treasury share senilai harga belinya. 110 juta. Nah, dengan demikian posisi keuangan di seksi ekuitasnya di tanggal 5 Januari 2020 setelah penerbitan saham treasury gimana? Ya udah, yang berubah cuman ini, semuanya komponen nggak berubah ya, cuman kita ketambahan satu baris yaitu less treasury shares 50.000. Nah, 110.000. Nah, sehingga total equity-nya menjadi 590 juta saja. Tadinya 700 juta, kemudian kita menarik saham, kita beli kembali saham yang beredar, yang kita sebut dengan treasury shares, dia akan mengurangi ekuitas. Itu ya, teman-teman ya. Ini kalau menggunakan cost method. Tentu saja, kalau dia menggunakan par value method, treasury shares-nya nggak begitu ya. Treasury shares-nya nanti cuma 50 juta, cuman share premium ordinary juga berkurang ya. Nggak tetap 200 juta, ininya yang berkurang nanti kalau pakai par value method. Gimana Pak kalau sudah kita beli suatu saat karena harganya mungkin membaik atau kita gunakan buat yang lain ya, kita jual kembali nih saham treasury kita, ya bisa saja kan. Ketika dijual kan bisa saja kita jualnya di atas harga beli ya, atau di bawah harga beli. Nah, apapun itu yang namanya penjualan treasury shares itu berarti dia akan meningkatkan total aset dan equity. Kenapa? Otomatis ya. Kalau kita jual treasury shares berarti treasury shares yang tadinya di sisi debit menjadi di sisi kredit. Otomatis kalau ekuitas di sisi kredit maka ekuitasnya bertambah. Ketika ekuitas bertambah, otomatis aset perusahaan juga bertambah. Ya. Contoh, di tanggal 6 Februari 2020 PT Gembira menjual 10.000 lembar saham ya. Treasury ya, cost-nya tadinya cost 2.200, kita jual dengan harga 2.300 di atas harga beli. Maka apa yang dilakukan perusahaan berarti kayak semacam dapat keuntungan ya, karena harga perolehannya 2.200, kita jual 2.300 per lembar saham. Oke, berarti kita nyatet uang kasnya dulu, 2.300 kali
10.000 23 juta. Kemudian treasury shares-nya gimana? Ya harga perolehan kemarin ya 2.200 yang sebelumnya ya dikalikan dengan 10.000 22 juta. Nah, selisihnya yang 1 juta ini merupakan share premium treasury shares ya, share premium yang dihasilkan dari penjualan treasury shares. Nah, gitu ya. Kalau sudah dijual ya dia jadi outstanding gitu ya. Kemudian teman-teman di tanggal 10 Februari 4 hari kemudian PT Gembira kembali menjual 10.000 lembar saham ya, dengan harga 2.100. Maka perusahaan membuat jurnal seperti ini ya. Berarti kita terima uangnya kan 2.100 kali 10.000 sama dengan 21 juta. Kemudian treasury shares yang kita jual kan cost-nya 2.200 ya, 2.200 kali 10.000 sama dengan 22 juta. Ternyata kita rugi. Sehingga share premium ada di sisi debit sebesar 1.000. Tuh. Ya. Oke. Nah, ingat tadi kita punya share premium treasury berapa, teman-teman? Tadi punya 1 juta, kemudian kita debit jadi habis gitu ya. Share premium treasury-nya kan habis nih. Kemudian ketika ada transaksi lagi di tanggal 13 Maret, kembali menjual 10.000 lembar saham dengan harga 2.000, malah di bawah harga ini ya. Harga beli atau harga perolehannya, maka perusahaan akan menjual jurnal gini ya, cashnya kan dapat 20.000 nih, 2.000 kali 10.000. Tapi yang kita kreditkan senilai harga perolehannya ya, 2.200 kali 10.000, 22 juta. Selisihnya kemana? Kita nggak mungkin lagi mendebit share premium treasury shares. Kenapa? Karena sudah habis. Share premium treasury shares kan dapatnya tadi di sini ya, di awal-awal ini. Ketika kita jual tadi ya, jual dapat share premium, jual di atas harga perolehan ya. Ketika kita jual di bawah harga perolehan, share premiumnya berkurang. Jual lagi di bawah harga perolehan, habis itu share premium treasury, maka kita akan mendebit return earnings. Jadi yang dikorbankan adalah return earnings. Manakala share premium treasury-nya ini sudah habis ya, sudah habis ya jadinya jadi return earnings gitu. Ini kalau kita transaksinya hanya membeli sekali, kemudian tinggal jual-jual. Harga perolehannya kan gampang, cuma satu itu. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau kita membeli saham treasury itu berkali-kali, nggak cuma sekali ya. Berarti kan harga perolehannya nanti bisa macam-macam nih, tergantung kita menggunakan metode FIFO atau average atau pakai pendekatan yang lain. Ya. Nah, kalau kita menggunakan metode FIFO, berarti tinggal lihat aja nih, kalau kita jual sekian, kita lihat dulu nih, berarti yang kita beli duluan itu yang akan kita keluarkan. Ya, first in, first out. Tapi kalau menggunakan average, maka nilai-nilai pembelian kemarin yang sudah beberapa kali itu kita rata-rata dulu. Cost-nya berapa per unit. Baru nilai cost per unitnya itulah yang akan kita jadikan sebagai dasar harga jual per unit ketika kita menjual kembali saham treasury ke para investor. Itu ya teman-teman ya. Jadi metode FIFO average itu tidak hanya terjadi di persediaan yang kemarin kita pelajari, tapi juga bisa diterapkan di sini ya untuk pembelian maupun penjualan saham treasury. Nah, kemudian ada lagi istilah nih penghentian saham treasury. Apalagi nih Pak kalau penghentian. Kalau penghentian itu ya yaudah kita beli, kita tarik, terus kemudian udah nggak usah kita terbitin lagi. Nah, gimana tuh? Ya, misalkan jadi statusnya tetap sebagai authorized ya, tapi unissued jadinya, jadi unissued shares. Ya. Ya, sehingga akan mengurangi jumlah saham yang issued ya, jumlah saham yang beredarnya jumlah saham yang diterbitkannya akan berkurang. Contoh di sini perusahaan tadinya menerbitkan 50.000 lembar saham biasa ya dengan nilai par $100. Harga jualnya adalah $250 per saham. Sehingga di sini dapat keuntungan banyak ya. Share premium 50.000 kali 10, share premiumnya adalah 50.000 kali 150. Terima uang 12.500.000. Ya. Ini kalau kita pertama kali menerbitkan ada 50 lembar saham, ya. Kemudian kita beli nih 10 lembar saham dengan harga $270 per saham. Kalau kita menggunakan cost method, udah tinggal 270 kali 10.000 saja, ya, sama dengan 2.700.000. Kemudian gimana Pak kalau kita jual dari yang 10.000 tadi, kita jual nih 5.000 saham treasury dengan harga 290 lembar per saham. Oke, berarti kita terima uang 5.000 kali 290. Treasury shares yang kita kredit sebesar nilai perolehannya tadi yang 270 ya kali 5.000 ya, selisihnya share premium treasury shares. Nah, berarti yang tadinya 10.000 kita tarik sebagai treasury shares dan kita jual lagi 5.000, masih ada 5.000 treasury shares yang bisa kita
terbitkan. Ya. Tapi ternyata perusahaan memutuskan, udahlah nggak usah kita terbitin lagi deh, biarin aja, yang beredar cuma sekian aja. Nah, kalau memang demikian, maka kita tinggal jurnal balik ya, treasury shares yang tadinya di debit kita kredit semua nih, 5.000 kali 270, kan sisanya tadi 5.000 lembar dengan harga perolehan 270 ya. Kemudian kita lihat nih, share capital ordinary-nya berapa waktu itu, yang nilai nominalnya, 100 perak Pak, 5.000 kali 100 perak, 50.000. Kemudian share premium ordinary-nya dia masih punya nggak? Masih punya Pak, 5.000 kali 150. Dari mana 150? Karena waktu awal-awal kan kita punya share premium ini 250 ke 100 kan, 100 ke 250 kan 150 ya. Oke, kita punya awal segitu 7.005 150 ya. Maka share premiumnya adalah 5.000 kali 150 ini ya. Kemudian share premium treasury shares yang masih ada berapa? Ya, kalau tadi kan tadinya sudah ada share premium treasury kan 1.000 ya. Ya. Berarti sisanya masih ada lagi nih 100.000 ya. Oke. Sehingga itu yang akan kita debit. Ini ya teman-teman ya. Sehingga sahamnya itu sudah nggak ada lagi nanti di ekuitas. Di ekuitas nanti kita tidak akan menjumpai treasury share, tidak juga menjumpai sejumlah share capital ordinary yang kita hentikan, kita nonaktifkan, dan juga share premium dari ordinary maupun share premium dari treasury shares yang kita hentikan. Demikian ya teman-teman ya, kalau kita melakukan transaksi penghentian saham treasury. Salam sehat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di kelas. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.